Pada tanggal 19 November 1945, di Kampung Sabilambo Kolaka telah terjadi peristiwa heroik kepahlawanan dan kepatriotan pemuda dan rakyat Kolaka dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, organisasi pelaskaran PKR, Pembela Keamanan Rakyat, kemudian dibentuk, dan para pemuda Kolaka, di bawah Organisasi Pemuda Republik Indonesia, mencoba menyebarkan kekuasaan Indonesia ke wilayah lain di Sulawesi Tenggara, seperti Kendari. Meskipun berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno selaku Presiden Indonesia terlambat didengar oleh Laskar Kolaka, namun semangat kemerdekaan mereka telah membara menjadi lautan api. Disambut baik oleh rakyat Kolaka dan tidak menurunkan rasa gembira tiada tara oleh rakyat Kolaka. Simak penjelasan berikut. Membantu menyebarkan berita proklamasi ini, para pemuda di Kolaka membentuk sebuah laskar yang bernama PKR atau Pembela Keamanan Rakyat di bawah naungan organisasi PRI atau Pemuda Republik Indonesia. Kala itu, Pemuda Keamanan Rakyat atau PKR ini ditugaskan untuk ikut membantu menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Di lain sisi, 2 bulan setelah berita proklamasi, pada awal bulan November 1945, tentara Australia yang merupakan bagian dari pasukan sekutu mendarat di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Kedatangan pasukan Australia ini tentu membuat para pejuang di Kendari menaruh rasa curiga kepada para pasukan Australia yang dianggapnya akan menjajah Indonesia. Pada awal kedatangan pasukan Australia di Kendari, Sulawesi Tenggara ini sebenarnya bertujuan untuk merehabilitasi para tentara Kenil yang ditahan di penjara Wawutobi. Namun, dengan kelicikan para pasukan Australia, mereka justru mempersenjatai para tentara Kenil Belanda yang sudah dibebaskan. Tak lama kemudian, setelah dari Kendari, pada tanggal 16 November 1945, pasukan Australia berencana untuk bergerak menuju Kolaka dan Pomala dengan tujuan yang sama, yakni membebaskan para tentara Kenil Belanda. Kala itu, para pejuang di Kolaka yang tergabung dalam PRI sejak awal kedatangannya di Kolaka yang sudah menaruh curiga kepada tentara Australia membuat para pemuda Republik Indonesia segera mengadakan rapat bersama dengan pimpinan Kepala Pemerintahan Kolaka atau Petor Kolaka, Andi Kasim. Dalam rapat ini, para pemuda Republik Indonesia atau PRI berencana untuk menghadang para pasukan Australia agar tidak masuk ke wilayah Pomala. Kemudian, pada tanggal 19 November 1945 atau 3 hari kemudian, Andi Kasim dan seorang pimpinan PRI yakni Tahrir menuju ke Pomala dan mengadakan pertemuan dengan para anggota dari Pemuda Keamanan Rakyat atau PKR untuk membahas tentang kedatangan pasukan Australia di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan ini diputuskanlah bahwa para pejuang PRI dan PKR akan menghadang pasukan Australia di daerah Kampung Baru agar tidak menjajah kembali tanah air. Yang kita maksudkan, kita tentu mempunyai angan-angan masing-masing tentang serangan yang akan kita lakukan ini. Setelah melakukan diskusi yang panjang untuk menghadang pasukan Australia, akhirnya di tanggal yang sama, yakni pada tanggal 19 November 1945, para pejuang rakyat Kolaka yang terdiri dari pasukan PRI atau Pemuda Republik Indonesia dan PKR atau Pemuda Keamanan Rakyat melakukan rencananya untuk menghadang dan mengepung pasukan Australia yang akan bergerak ke Pomala, Kolaka. Para pejuang yang berkekuatan lebih dari 1.000 orang ini sudah menyiapkan senjata yang sudah mereka miliki, seperti tombak, bambu runcing, parang, dan lain sebagainya. Kala itu, untuk menghadapi pasukan Australia, Kepala Pemerintah Wilayah Kolaka, Andi Kasim, dan para pimpinan PRI serta PKR memutuskan untuk menempuh dengan 2 pilihan, yakni berunding atau bertempur.
Setelah menunggu kedatangan pasukan Australia, tidak lama kemudian dari kejauhan muncullah sebuah mobil yang berisikan para serdadu Australia. Ketika melihat kedatangan pasukan Australia, para pejuang langsung menghadang iring-iringan tentara Australia. Pada awalnya, Andi Kasim dan pimpinan serdadu Australia, Letnan Gibbon, melakukan perundingan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kala itu, Andi Kasim meminta para pasukan Australia untuk memutar balikan kendaraannya dan pergi. Namun, pasukan Australia menolak dan bersikeras untuk terus ke Pomala. Karena pasukan Australia bersikeras untuk terus ke Pomala, akhirnya Andi Kasim membiarkan iring-iringan pasukan Australia melanjutkan perjalanannya. Namun, tanpa disangka-sangka oleh pasukan Australia, di kilometer 8 Kampung Baru, pasukan PRI dan PKR telah mengatur siasat untuk menyergap pasukan Australia. Setibanya pasukan Australia di kilometer 8 Kampung Baru, sontak mereka dikagetkan dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh pasukan PRI dan PKR. Kala itu, pasukan Australia yang tidak melakukan persiapan dibuat panik dan kebingungan serta tidak sempat untuk membalas serangan para pasukan PRI dan PKR. Selain itu, dalam iring-iringan pasukan Australia terdapat satu truk yang berisi serdadu Jepang, yang mana pasukan Jepang ini juga menjadi incaran serangan para pejuang PRI dan PKR. Serangan mendadak para pejuang PRI dan PKR itu membuat pasukan Australia kucar-kacir dan banyak yang melarikan diri masuk ke dalam hutan, termasuk pimpinan pasukan Australia, Letnan Gibbon, sehingga membuat pejuang PRI dan PKR memburu pasukan Australia yang melarikan diri ke dalam hutan. Namun, 2 hari kemudian, Letnan Gibbon myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. This, man, I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
Mengenang peristiwa heroik, 19 November sebuah kelurahan di Kolaka bernama Kelurahan 19 November di Kecamatan Wundulako, dan juga Universitas 19 November Kolaka, serta monumen atau Tugu 19 November.